Halo semua, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Ya, saya tahu setelah sekian lama, kurang lebih 20 hari lebih saya tidak mengupload konten untuk channel ini. Ya, karena jujur dalam beberapa minggu terakhir ini itu saya lagi fokus untuk mengawasi sekaligus ikut membantu melanjutkan pembangunan rumah kami ya. Setelah sekian lama, sekian bulan vakum ya. I see this as borderline criminal from the referee. Yeah. I see this as, it's hard to say there isn't some kind of foul play here. I'm not one to build conspiracies or anything like that, but it just seems like the ref got it wrong. He added way too much time at the end there, and it cost Indonesia. But the big question is, should Indonesia have held on? 100%. I think all of our Indonesian fans would have been super happy. But the way it happened, guys, were they robbed? Were they robbed? Let's talk about that. Yes. I think the answer is yes. Well, I mean, I think maybe the referee was dyslexic. Maybe he saw the 6, thought it was a 9, and that's why he put on 9 minutes. I honestly don't get it. I feel that 6 minutes means 6 minutes, right? And maybe a little bit extra. But for me, it went on too long, and it felt very much like a home field advantage for Bahrain. Yeah, it was, that really hurt. Itu sangat memalukan untuk ditonton. 6 minutes never means 6 minutes. First of all, let's be real. There was a yellow card in there. So then you push it to 7, right? You push it to 6.5. You push it to 6:45. You push it to almost 9 minutes? Indonesia deserves the take 3 points from this game. They deserve the biggest victory in the history of the Garudas. It wasn't to be, right? Because what's 6 or 9? 6? Gila. Sampai orang luar itu tidak percaya kelakuan wasit. That was painful. Yang memihak kepada Bahrain. And let me start by saying something that I'm going to say very poorly, but I hope all of my Indonesian friends feeling this tie will hear me and will feel that I mean it. Kami mencintaimu. You guys know what that means? Rocky and Sakal, are you fluent in the language of Indonesia? Teach us the ways, bro. Teach us the ways. Oke, teman-teman semua. Memang kita lihat pada saat saya cukup mengikuti pertandingannya dari awal sampai akhir ya. Memang kita lihat keperpihakan wasit untuk Bahrain itu sangat-sangat jelas sekali sampai detik-detik akhir. Indonesia kebobolan jadinya 2-2 ya. Sebenarnya kalau wasit itu fair, dia sudah meniup fluid itu di menit 97 atau 96 lewat sedikit sudah harus ditiup ya. Kalau benar-benar fair. Tapi yang terjadi di sini adalah wasit berpihak. Nah, tentu saja itu menimbulkan amarah yang sangat besar sekali dari masyarakat Indonesia, dan termasuk saya yang memaki habis-habisan wasit pada saat tahu seharusnya timnas itu menang, malah dihancurkan mimpi Indonesia. Seharusnya timnas sekarang itu mengoleksi 5 poin. I want to know right away in the comments, did Indonesia get robbed? Let me know what you thought about that ending in the Indonesia versus Bahrain match that ended 2-2 after Bahrain tied it in the very last play, the very final minute, the 99th minute of the match. Problem here is the ref only added 6 minutes and the game should have ended in the 96th minute. We're talking about 3 free minutes that were given in this game. And folks, being unbiased, being true to what I saw, it's the wrong call. It's the wrong call. I'm sorry. We're talking about 3 minutes, guys. 3 minutes. But the reason that I am so frustrated with this result and what the referee ultimately decided is because this was going to be probably the most impressive victory in Indonesia's history. In the second half, I loved what I saw from Indonesia, Marcelino coming on into this match, and then Struijk just finding a way to score a beauty of a goal from the corner of the box to make it 2-1. I thought Indonesia had it. But then, you know, craziness happens in the end.
Ref adds 6 minutes. It goes all the way to the 99th. And Bahrain scores and ties this match. I'm frustrated because these are 3 massive points that Indonesia does not get. And they have to settle for 1 in a very controversial ending, in my opinion. AFC Mafia. Tentu saja ya, itu sangat menyakitkan buat kita. Karena seharusnya kemenangan timnas itu sudah ada di depan mata, tapi dirusak oleh wasit botak. Ini sangat-sangat tidak manusiawi ya. Bahrain takut main di GBK. Drama Ini apa adalah lagi hal nih? paling konyol yang pernah abang dengar. Federasi Sepak Bola Bahrain meminta agar laga kedua Indonesia versus Bahrain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun depan dipindahkan ke tempat neutral atau dimainkan di luar Indonesia demi alasan keamanan. Permintaan tersebut menyusul serangan online yang diterima timnas Bahrain dari netizen Indonesia usai insiden kecurangan wasit pada pertemuan pertama mereka. Sejujurnya bukan hanya supporter Garuda saja yang marah kepada timnas Bahrain. Kami yang neutral juga kesal dengan perilaku mereka. Dari para pemain Bahrain yang suka berguling-guling di padang dan mendapat bantuan dari wasit, kepada penggemar Bahrain melakukan tindakan yang tidak layak dengan mengejek dan menghina lagu kebangsaan Jepang serta menyoroti pemain dengan laser. Dan kemarin seorang influencer terkenal Bahrain mengejek Indonesia dengan mengolok-olok lagu kebangsaan Indonesia saat kalah dari China. Bagi abang, laga kedua Indonesia versus Bahrain harusnya berlangsung adil dan tetap dimainkan di GBK. Jangan jadi AFC Mafia. Biarkan Bahrain dibantai cukup banyak di padang atas tindakan mereka sebelumnya. Apakah kalian setuju dengan abang? Komen kat sini. Drama apa lagi yang coba dimainkan oleh Bahrain? Mulai dari kecurangan yang terjadi antara Indonesia versus Bahrain, sedikit-sedikit wasit dioploid untuk Bahrain, sedikit-sedikit wasit. Aduh, sekarang mereka bilang takut untuk datang bermain lawan Indonesia karena keamanan mereka. Mereka takut. Lemah sekali mereka ya. Indonesia aja tidak takut lawan kalian di kandang sendiri. Itu kan drama. Kebanyakan drama emang. Bahrain ini udah dibantu wasit untuk imbang, masih juga menciptakan drama. Kenapa harus dipindahkan venue-nya? Emangnya Indonesia lagi dalam keadaan perang? Kan enggak. Ini semua kan terjadi di dunia maya yang seharusnya bisa saja dihandle dengan cara yang lebih bijak, tapi bukan artinya langsung serta-merta meminta untuk memindahkan venue pertandingan. Ya, ini menurut saya juga adalah sebuah cara bagi mereka agar mereka tidak bermain di Indonesia, karena mereka juga tahu bahwa Indonesia punya kekuatan yang luar biasa dari segi supporter pada saat bermain di kandang sendiri. Apalagi kita tahu rekor pertandingan dari Indonesia pada saat bermain di kandang sendiri, apalagi lawan tim-tim yang berasal dari kawasan ASEAN atau juga Asia. Rekornya sangat baik. Dan mungkin sekarang pertanyaan besarnya, apakah AFC atau juga FIFA akan menyetujui permintaan dari Bahrain? Kalau menurut saya 50-50, bisa saja mereka menyetujui. Karena menyangkut keselamatan atau juga keamanan bagi para pemain mereka. Tapi dalam hal ini AFC dan juga FIFA harus bijak melihat situasi sebenarnya yang sebetulnya terjadi di dunia maya. Semuanya ini sekarang adalah serangan cyber. Tapi seperti yang tadi saya katakan dan saya ulangi lagi, wajar jika mereka khawatir. Tapi caranya itu adalah untuk meminta jaminan keamanan dari PSSI, bukan meminta memindahkan venue pertandingan. Kan nggak fair dong. Betul kan? Pertemuan pertama kan mainnya di Bahrain dan mereka enak banget tuh mendapatkan hasil draw tersebut. Dan sekarang mereka nggak mau main di Jakarta. Nggak bisa seperti itu dong. Sepak bola kan mengajarkan sportivitas. Tapi kita juga harus berhati-hati teman-teman. Jangan juga overreact di sosial media. Karena bisa juga nanti apa yang dilakukan oleh Bahrain sekarang jika disetujui. Saya tidak mengatakan akan disetujui. Tadi kan saya mengatakan 50-50. Jika disetujui, bisa-bisa nanti tim-tim lain mengambil langkah yang sama pada saat ada serangan cyber yang dahsyat dari netizen atau warganet plus 62. Tapi saya juga suka bahwa sudah ada tanggapan dari PSSI secara cepat melalui exco-nya Pak Arya kan, yang mengatakan bahwa mereka juga akan membuat surat kepada AFC dan menyatakan bahwa tetap berkomitmen untuk
keselamatan dan juga keamanan bagi para pemain dan official dari tim nasional Bahrain seperti yang dilakukan selama ini kepada tim-tim lawan lainnya. Emang sih Bahrain kalau kita lihat kebanyakan drama emang dramanya timnas yang paling penuh banyak drama adalah Bahrain ya untuk tahun ini. Mereka adalah pelakunya tapi berupaya seolah-olah mereka itu korban. Mereka adalah dalangnya tapi mau bertindak sebagai korban. No, we are gonna lose against Indonesia. Referee, we need 3 minutes extra. Not possible, not possible. Kira-kira seperti Possible? We need to draw this. يلا تفضل ودك كاش. تفضل Cash, more. Give me 3 تفضل minutes. more. 3 minutes extra. 3 minutes you give me everything of the money. Everything? Everything of the money brother. يلا. Okay, let us score, please. يلا حبيبي. Thank you. Ya itulah kira-kira gambaran ketika mereka sudah mau kalah ya. Dunia pun tahulah teman-teman. ان اسسنا له دوري وخليناه يلعب مباريات اكثر من السابق انه يتطور سنه ورا سنه ويعني طبعا nyawa bicara nyawa. Woi, kalian yang duluan memulai, yang terjadi itu hanya di sosial media. Aduh, ini kelebihan dramanya. Mau datang ke Indonesia, media Irak ejek Federasi Sepak Bola Bahrain. Media asal Irak @Iraq Football Pod merasa heran kepada Federasi Sepak Bola Bahrain yang meminta venue pertandingan Indonesia versus Bahrain untuk tidak digelar di Indonesia. Karena hal tersebut, media Irak itu mengejek Federasi Bahrain. Menurutnya Indonesia tak hanya sekedar negara yang indah, namun juga diisi oleh orang-orang yang ramah. Sehingga ia justru merasa timnas Bahrain lah yang tak layak datang ke Indonesia dengan sikap mereka itu. Benar-benar lelucon. Bahrain tidak pantas mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu cantik, kerugian bagi mereka. Tulis media Irak itu di Twitter. Kena ledek bro. Nah kalau kayak begini kan kena. Dunia pun tahu lah siapa yang memainkan drama seperti inilah. Anjir makin seroco, pertempuran masih berlanjut dan sekarang bukan lagi Indonesia versus Bahrain, bukan lagi Indonesia versus si botak itu, tetapi Indonesia versus AFC. Lu lawan Indonesia nih bos, plus 280 juta orang. Australia mungkin diam, Irak mungkin diam, Jepang mungkin diam, tapi ini Indonesia, King Indo. Presiden bilang lu salah pilih AFC lawan, asal gue baru Bahrain. dapat berita, lu lihat tuh, info A1 dengan bantuan peretas dan hacker Indonesia. Hingga saat ini, Presiden AFC terus diburu. Skandal besar akan dibongkar netizen Indonesia. Gila, plot twist banget. Makin seru anjir, enak. Oke tuh. Masih setelah gue baca, setelah gue cari tahu, si Salman bin Ibrahim Al Khalifa ini, sang presiden AFC ini punya beberapa kontroversi anjir. Sebelum itu sedikit informasi, dia nih pernah menjabat sebagai wakil dan juga presiden Asosiasi Sepak Bola Bahrain dari tahun 1998 sampai dengan 2013. Kemudian si Salman ini pernah juga menjabat sebagai Dewan FIFA 2013 dan menjadi wakil presiden FIFA pada tahun 2015. Dan sampai saat ini si Salman ini udah menjabat sebagai presiden AFC sejak tahun 2013, udah 3 periode dia sampai nanti 2027. Balik lagi ke kontroversinya si Salman ini, dia ini pernah mengubah konstitusi konfederasi AFC yang membuat Pangeran Ali bin Al Hussein dari Yordan kehilangan kursinya sebagai salah satu perwakilan Asia di Dewan FIFA. Dia juga pernah dituduh sebagai pelanggar HAM di sepak bola Bahrain dan menangkap beberapa pemain. Dan yang paling kontroversial itu, dia dituduh sebagai tokoh utama dalam Dewan FIFA yang mengubah waktu pertandingan final Piala Dunia 2022 yang biasanya itu digelar pada musim panas menjadi musim dingin. Gila, ini bakal plot twist parah anjir. Gue udah mikirin judul itu. Ternyata si botak itu adalah hanya seorang wayang. Dalang dibalik semua ini adalah sarang mafia AFC. Enak. Oke toh. Belum lagi nih. Indonesia diprediksi pakar dunia akan menghancurkan dinasti mafia AFC. Ya harus. Gue udah bilang, lu salah pilih lawan anjir. Indonesia nih bos, King Indo. Kan? Lu udah rasain kan El Minyak? Anjir seru, cocok. Emang ya kalau mereka sudah bersekongkol, kita harus menggunakan cara yang seperti inilah untuk menghancurkan mafia-mafia yang selama ini berlindung di bawah ketiak sepak bola.
Mereka itu adalah mafia. Ngapain sih? Gebet banget lu kayaknya. Lolos ke Piala Dunia. Oh ya, sampai ini dibantu wasit gitu. salah satu Laser-laserin pemain apa Jepang. ya? Masih aja selebgram kalah 5-0. Gak malu loh, hah? Ngapain? Pengen lolos ke Piala Dunia? Gak usah. Malu-maluin Yang negara menghina Asia aja lu. lagu Skill pemain nasional lu aja Indonesia. guling-guling gitu. Ntar disikut sama Mbappe sekali, lu guling-guling loh. Sampai neraka. Palingan sebentar lagi dia akan itu ya, minta maaf. Jangan pernah coba lawan masyarakat Indonesia, bro. Kamu akan hancur, karirmu akan hancur kalau mereka udah kompak. Kami seluruh masyarakat Indonesia kalau sudah kompak itu hati-hati, bro. Itu tanda bahwa kehancuran sedang mendekati kalian. Contohnya Bahrain. Mereka harus datang ke Jakarta suatu hari nanti. Iyalah. Skills. Kang Bahar. Abang-abangan gue ini ngeri banget emang. Tapi jujur gue rada bersyukur seorang Justin Hubner itu tidak main lawan Bahrain. Kalau main gue jamin kartu merah Hubner. Gue jamin. Untung kagak main lu Justin. Tapi boy, isi video ini sebenarnya gue mau ngingetin ke kalian. Semua orang Indonesia yang nonton timnas dan dukung timnas pasti malam itu sangat emosi ya. Saya sama si kepengen orang ini wasit nih. ini yang Kecuali Bung memimpin Toel dan lagi kawan-kawan pada lah ya. saat Indonesia lawan Bahrain di Jakarta. Mager. Kita Dan mau emosi lihat itu nggak cuma kita para akhir penonton, dari tapi semuanya, juga apakah datang dari dia masih pemain. bisa boy. bertahan Salah atau satunya masih adalah bisa Shane senyum. Patinama. Gue tapi salut sama para pemain. Diprovokasi itu, nggak ada tuh yang menghantam wasit, nggak ada tuh yang kayak kejadian pon, nggak ada tuh. Ya itulah yang ngebedain pemain pro sama amatir, boy. Tapi gue bukan mau bahas itu doang, boy. Gue yakin mindset dari kalian adalah ketika Bahrain datang ke sini, kalian mau ngeluapin semua itu kan? Coba kita bayangkan ya, kita bakal ngejaga Bahrain kurang lebih di match day ke-8 atau ke-9, gue nggak tahu. Intinya di perhitungan akhir dari grup ini. Dan kebayang gak lo kalau misalnya kita harus menang lawan Bahrain, tapi kita dikerjain lagi ke pertandingan ini. Ingat boy, yang milih wasit itu bukan tuan rumah, tapi dari AFC. Dan gue berani jamin, kita akan selalu dikerjain kalau ketemu tim Timur Tengah. Berkali-kali ya, semua lupa dulu tahu lah harusnya. Kalau Timur Tengah itu menguasai AFC. Ketua AFC sendiri aja orang Bahrain. Lo bisa simpulin lah. Dan kalau kita dikerjain di kandang kita sendiri, gue yakin penonton yang datang itu pasti emosi berat dong. Tapi harapan gue, tolong berpikir dengan jernih boy. Jangan anarkis. Jangan ngelakuin sesuatu yang gak perlu lakuin. Jangan malah tindakan yang melewati batas elu. Itu ngerugiin timnas kita. Dan kita bakal disangsi. Ingat, itu yang mereka mau. Itu yang para mafia-mafia AFC mau. Mereka mau kita nggak lolos melalui cara didiskualifikasi. Biar apa? Biar timnas kita nggak maju. Gue ingetin kalian, para fans timnas yang waras-waras aja. Jauh-jauh hari nih gue ingetin. Jangan ngelakuin sesuatu yang aneh-aneh. Say war seperlunya aja. Oke, brother? Terima kasih. Jangan lupa di-follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Kita lihat drama yang diciptakan oleh Bahrain ini. Sangat-sangat luar biasa ya. Kenapa mereka sebegitu beraninya? Karena ketua AFC-nya adalah orang mereka. Jadi mereka berani, mereka mau berbuat enaknya mereka pun. Mereka tahu pasti AFC akan mendukung mereka. Kira-kira begitulah teman-teman. Ya pada dasarnya orang yang lemah yang selalu mencari perlindungan ya begitulah. Mereka tidak siap untuk bertanding di dunia nyata yang sebenarnya tentang sepak bola ya. Mereka hanya bisa berlindung karena ada orang terdekat mereka. And he was a good player. He's a good player. So if I support Indonesia, it's literally because of this player, like Messi Fliegers. It's literally because of Messi Fliegers. It's literally because of Messi Fliegers. Indonesia jangan pernah bermain, bro. Oh yeah, man. Takut bermain di Jakarta, Bahrain minta AFC pindahkan lokasi pertandingan melawan timnas Indonesia. Maksud? Kenapa ngatur-ngatur AFC? Kalian main macam begitu di Bahrain sih, kita datang ke Bahrain. Ini pindah tidak apa-apa mau, tapi pindah di Gurabati Tidore mau. Pokoknya tidak mau tahu, kita ketemu di Jakarta Bahrain. Saya tunggu di sini. Iyalah. Jangan lupa ajak si botak. Podok. Oke teman-teman semua, kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bahrain yang mencoba merayu AFC dan FIFA supaya bermain di luar adalah mungkin saja salah satu strategi mereka untuk memancing emosi dari pemain dan juga netizen Indonesia untuk terus menyerang mereka
dengan berharap timnas Indonesia bisa mendapatkan apalah sanksi. Saya tidak tahu strategi mereka, tapi kita semua tegaskan bahwa PSSI juga sudah tegaskan bahwa pertandingan antara Indonesia versus Bahrain di Indonesia harus dilaksanakan di Indonesia, dan kita harus mendukung itu karena mereka sudah mencurangi kita pada pertemuan laga pertama yang menghasilkan imbang. Seharusnya Indonesia menang, dan sekarang mereka mau merampok lagi hak kita untuk bermain di kandang kita sendiri yang disaksikan langsung oleh puluhan ribu penonton setia timnas kita. Nah, ini harus kita lawan. Mereka mencoba mau mempermainkan kita, dan kita harus lawan. Kita harus tunjukkan bahwa kita juga bisa bertindak tegas, dan saya yakin drama yang mereka ciptakan dengan alasan bahwa keamanan atau keselamatan para pemain Bahrain itu hanya sebuah gimmick saja. Mereka mencoba untuk berusaha supaya mereka itu seolah-olah mereka adalah korban sesungguhnya. Padahal timnas kita itu sudah dirampok 3 poin. Dan sekarang mereka mau mencoba berperilaku sebagai korban. Itu omong kosong. Teman-teman semua, kawal terus sepak bola Indonesia, dan kita harus buktikan bahwa tanpa didukung oleh wasit manapun kita bisa bermain dengan baik dan memberikan permainan yang cantik dan meraih poin dengan tidak menggunakan cara-cara kotor. Peace.